Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah yang menarik dan penuh dengan hikmah tentang Nabi Nuh alaihissalam dan iblis. Apakah Nabi Nuh alaihissalam membiarkan iblis menumpang kapalnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak cerita selengkapnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau hidup selama 950 tahun. Namun ada juga yang menyebutkan hingga 1450 tahun. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya umatnya yang enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Nuh ayat 26, disebutkan bahwa Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang kafir itu dibinasakan karena keingkaran mereka. Kaumnya yang terus membangkang dahulunya memiliki beberapa orang saleh bernama Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr yang sangat dicintai oleh masyarakat. Ketika mereka wafat, masyarakat merasa sangat sedih karena kehilangan mereka. Saat itulah setan memanfaatkan kesedihan itu dengan membisikkan kepada mereka agar membuat patung-patung dengan nama-nama orang saleh tersebut untuk mengenang mereka. Akhirnya, masyarakat pun melakukannya. Waktu pun berlalu, namun patung-patung itu belum disembah sampai generasi yang membuat patung-patung tersebut meninggal dunia. Ketika anak cucu mereka datang, setan kembali menyesatkan mereka dengan menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan. Mereka pun mulai menyembah patung-patung tersebut. Sejak saat itu, tersebarlah kesirikan di tengah-tengah masyarakat. Nabi Nuh alaihissalam pun menyeru kaumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Di antara kaumnya ada yang mengikuti ajakannya. Mereka terdiri dari kaum fakir dan orang-orang yang lemah. Namun orang-orang kaya yang kuat menolak dakwahnya. Begitu pula dengan istrinya dan salah satu anaknya yang juga menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka yang menolak seruannya berkata, "Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang hina di antara kami, yang percaya saja tanpa berpikir panjang. Kami juga tidak melihat kalian memiliki kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kalian adalah orang-orang pendusta." Quran Surat Hud ayat 27. Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa terhadap kaumnya yang membangkang. Beliau terus mengajak mereka kepada jalan kebenaran, baik dengan cara diam-diam maupun secara terang-terangan. Namun, mereka tetap saja kafir, sombong, melampaui batas, dan terus membantah Nabi Nuh alaihissalam. Keadaan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Mereka juga menyakiti, menghina, dan memerangi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Pernah suatu ketika, sekelompok orang-orang kaya mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan meminta agar beliau mengusir orang-orang fakir yang beriman kepadanya. Mereka beranggapan bahwa jika Nabi Nuh alaihissalam mau mengusir orang-orang miskin tersebut, maka mereka yang kaya akan bersedia duduk bersamanya dan mungkin akan beriman kepadanya. Namun Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas dakwahku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, tetapi aku memandangmu sebagai kaum yang tidak mengetahui." Beliau juga berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?" Quran Surat Hud ayat 29-30. Mendengar jawaban tersebut, kaumnya pun marah dan menuduh Nabi Nuh alaihissalam telah sesat. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-A'raf. Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar dalam mendakwahi kaumnya. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, dan tahun demi tahun berlalu, tetapi yang mau mengikuti seruannya hanyalah beberapa orang saja. Bahkan, ketika Nabi Nuh alaihissalam mendatangi sebagian mereka untuk mengajak mereka menyembah Allah dan beriman kepadanya, mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka agar tidak mendengar kata-kata beliau.
Ketika beliau pergi kepada yang lain sambil menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, serta mengingatkan mereka tentang hari kiamat, mereka menutup wajah mereka dengan baju mereka agar tidak melihat beliau. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga akhirnya orang-orang kafir berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 32. Nabi Nuh alaihissalam pun menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri, dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Quran Surat Hud ayat 33-34. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun bersedih karena kaumnya tidak mau memenuhi ajakannya, bahkan sampai meminta agar azab disegerakan bagi mereka. Meski begitu, Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa. Beliau tetap berharap kiranya ada di antara mereka yang mau beriman. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, dan tahun pun berganti dengan tahun berikutnya, tetapi ajakan beliau tidak membawa hasil. Beliau berdakwah kepada kaumnya dalam waktu yang sangat lama, yaitu 950 tahun, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun." Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Namun, hanya sedikit sekali yang mau beriman kepadanya. Hingga akhirnya, Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Nuh. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, tetapi seruanku itu hanyalah menambah mereka dalam pelarian. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupi wajahnya dengan bajunya. Mereka tetap pada sikapnya dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka secara terbuka dan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu dan membanyakkan harta serta anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 5-12. Namun, kaumnya tetap tidak mau beriman. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Quran Surat Nuh ayat 26-27. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal dan mengajarkan kepadanya bagaimana cara membuatnya dengan baik. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal dengan dibantu oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Setiap kali orang-orang kafir melewati Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya, mereka menghina dan mengejeknya karena melihat beliau membuat kal besar di gurun Sahara yang tidak memiliki sungai maupun laut. Penghinaan mereka semakin menjadi-jadi ketika mereka mengetahui bahwa maksud Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal tersebut adalah untuk menyelamatkan dirinya dan para pengikutnya dari azab yang akan Allah timpakan kepada kaum yang ingkar. Akhirnya, pembuatan kapal pun selesai. Nabi Nuh alaihissalam mengetahui bahwa banjir besar akan segera tiba, maka beliau meminta setiap mukmin dan mukminah untuk menaiki kapal tersebut. Selain itu, beliau juga mengangkut setiap jenis hewan, burung, dan makhluk lainnya sepasang-sepasang. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa kayu untuk pembuatan bahtera diangkut oleh Auj, seorang yang dikenal dengan kekuatan yang luar biasa. Auj adalah sosok yang sangat besar dan kuat, sehingga ia mampu mengangkat kayu-kayu yang sangat besar dan berat tanpa kesulitan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam sedang mempersiapkan pembangunan bahtera sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan dan mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan,
terutama kayu yang sangat penting untuk struktur bahtera tersebut. Suatu hari, Nabi Nuh alaihissalam memberikan selembar roti kepada Auj. Pada awalnya, Auj merasa ragu karena baginya selembar roti kecil itu tampak tidak cukup untuk mengenyangkan perutnya yang besar. Namun, Nabi Nuh alaihissalam mengingatkannya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memakan roti tersebut. Setelah membaca basmalah dan memakan roti itu, Auj merasa kenyang meskipun hanya memakan selembar roti kecil. Kejadian ini menunjukkan keajaiban dan berkah yang diberikan melalui makanan yang diberkahi dengan menyebut nama Allah. Hal ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan kita, sekecil apapun itu. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana keimanan doa dapat membawa berkah serta keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kejadian ini memperlihatkan bahwa kekuatan fisik manusia seberapa besar dan kuat pun tetap tunduk pada kekuatan serta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam dibuat dengan bentuk yang sangat unik serta mencerminkan keagungan dan kebijaksanaan dalam desainnya. Bagian depan bahtera menyerupai kepala burung merak yang dikenal dengan kecantikan dan keanggunannya. Hal ini mungkin melambangkan keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian belakang bahtera dirancang seperti ekor ayam yang kuat dan kokoh, mungkin untuk menegaskan kestabilan serta ketahanan bahtera dalam menghadapi gelombang besar dan arus air yang deras selama banjir besar. Paruh bahtera menyerupai paruh Raja Wali, burung yang dikenal dengan ketajaman penglihatan dan keberaniannya dalam memangsa serta menghadapi tantangan. Sayapnya menyerupai sayap burung Garuda yang melambangkan kebebasan dan kemampuan untuk melintasi jarak yang jauh dengan kekuatan besar. Wajah bahtera menyerupai wajah burung merpati yang melambangkan perdamaian serta ketenangan diri. Bahtera ini terdiri dari 3 tingkat. Meskipun ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa bahtera ini memiliki 7 tingkat. Setiap tingkat memiliki fungsi khususnya sendiri. Tingkat pertama digunakan untuk menyimpan hewan-hewan liar dan domestik, memastikan semua makhluk hidup diselamatkan dari banjir besar. Tingkat kedua diisi dengan makanan, air, serta perlengkapan yang dibutuhkan selama perjalanan panjang. Tingkat ketiga digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, keluarganya, serta para pengikut yang beriman sebagai tempat tinggal selama berada di atas bahtera. Ukuran bahtera sangat besar dengan panjang mencapai 1000 siku, lebar 600 siku, dan tinggi 300 siku. Dalam ukuran modern, ini setara dengan panjang sekitar 500 meter, lebar 300 meter, dan tinggi 150 meter. Ukuran yang sangat besar ini menunjukkan kemampuan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera yang mampu menampung semua makhluk hidup yang diselamatkan dari banjir besar. Bahtera ini tidak hanya sekadar sebuah kapal penyelamat, tetapi juga sebuah simbol iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuatan bahtera ini menunjukkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, meskipun dihadapkan pada tantangan dan cemoohan dari kaumnya yang tidak percaya. Bahtera ini menjadi bukti nyata tentang bagaimana keajaiban dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada mereka yang beriman dan taat kepadanya, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Saat Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera, kaumnya terus mengejek dan menghina beliau. Mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah meninggalkan kenabiannya dan beralih profesi menjadi tukang kayu. Namun, Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dan terus melanjutkan pekerjaannya sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya telah berada di atas kapal, datanglah banjir besar. Langit mengucurkan hujannya dengan deras, mata air di bumi pun mulai memancarkan airnya dengan kuat. Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, "Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat ayat 41. Kapal pun mulai berlayar dan mengapung di atas air. Ketika itu, Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang kafir, lalu ia memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Quran Surat Hud ayat 42.
Saat bahtera hampir selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang sangat penting kepada Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diperintahkan untuk mengumpulkan semua makhluk hidup, termasuk binatang-binatang, burung-burung, serangga, dan makhluk-makhluk lainnya. Ini merupakan tugas yang monumental karena setiap jenis makhluk hidup harus diwakili di dalam bahtera agar mereka dapat diselamatkan dari banjir besar yang akan datang. Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh kesabaran dan ketekunan mulai mengumpulkan setiap makhluk hidup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pasangan hewan dikumpulkan dan dibimbing menuju bahtera. Proses ini tidaklah mudah, namun dengan bantuan dari para pengikutnya serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk seolah-olah mengetahui bahwa inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari azab yang akan datang. Di antara makhluk-makhluk yang naik ke bahtera, ternyata ada juga iblis yang ikut menumpang. Iblis dengan tipu daya dan kecerdasannya mencari cara agar bisa masuk ke dalam bahtera tersebut. Ketika semua binatang sudah hampir masuk ke dalam bahtera, tinggal satu binatang terakhir yaitu keledai yang masih berada di luar. Saat keledai berusaha masuk ke dalam bahtera, iblis memegang ekornya dengan erat untuk mencegahnya masuk. Keledai itu pun merasa kesulitan untuk melangkah karena ekornya ditahan oleh iblis. Nabi Nuh alaihissalam menyadari ada sesuatu yang tidak beres, lalu segera menyuruh keledai tersebut untuk masuk ke dalam bahtera. Setelah berusaha dengan keras, keledai akhirnya berhasil masuk, tetapi iblis yang licik ikut masuk bersama-sama dengan keledai. Iblis menggunakan kesempatan tersebut untuk menyelinap masuk ke dalam bahtera dan bersembunyi di antara makhluk-makhluk lainnya. Setelah mengetahui kehadiran iblis di dalam bahtera, Nabi Nuh alaihissalam pun merasa marah dan heran. Beliau bertanya kepada iblis dengan suara tegas, "Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Dengan sifatnya yang licik, iblis menjawab, "Engkau yang telah mengizinkanku." Jawaban iblis ini mengingatkan kita akan sifatnya yang selalu mencari celah untuk menipu dan menyesatkan manusia. Iblis menggunakan kata-kata Nabi Nuh alaihissalam untuk membenarkan tindakannya meskipun sebenarnya ia masuk dengan cara yang tidak jujur. Ini adalah salah satu contoh dari banyaknya tipu daya iblis yang selalu berusaha menggoda dan menyesatkan manusia, bahkan dalam situasi-situasi yang paling kritis sekalipun. Kisah ini memberikan kita pelajaran penting tentang kehadiran dan tipu daya iblis yang selalu mencari cara untuk menggoda manusia dan makhluk lainnya. Meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu waspada terhadap godaan dan tipu daya iblis. Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan ketegasannya dengan menghadapinya secara langsung. Namun, peristiwa ini juga mengajarkan kita tentang perlunya kehati-hatian dan kewaspadaan yang terus-menerus. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa iblis sempat memberikan nasihat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Iblis mengatakan bahwa dia akan merebut hati para pengikut Nabi Nuh alaihissalam, sehingga badan mereka bersama Nabi Nuh, tetapi hati mereka bersama iblis. Iblis juga memberitahu bahwa ada 5 perkara yang merusak manusia, namun dia hanya akan memberitahu 3 perkara kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sangat ingin tahu 2 perkara lainnya. Iblis kemudian menjelaskan bahwa manusia akan rusak karena sifat serakah dan iri. 2 sifat inilah yang menyebabkan iblis dilaknat dan menyebabkan Nabi Adam alaihissalam memakan buah terlarang di surga. Kisah ini memberikan banyak pelajaran bagi kita. Pertama, kesabaran dan keteguhan iman Nabi Nuh alaihissalam dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala. Kedua, ketaatan Nabi Nuh alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun mendapat ejekan dari kaumnya. Ketiga, pentingnya menjaga hati dari sifat serakah dan iri yang bisa merusak iman kita. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua.